Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam kehidupan berumah tangga, baik laki atau perempuan itu harus pandai-pandai memilih calon pasangan hidup. Karena kita akan mengarungi bahtera lautan yang sangat dalam di saat kita itu sudah masuk kepada jenjang kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, di sini para pemuda dan pemudi yang telah mempunyai kesiapan fisik, mental, sosial, alangkah baiknya apabila dilengkapi dengan keberhati-hatian, yaitu dalam memilih calon pasangan hidup. Berikut ini sekelumit resep dalam memilih pasangan hidup yang tentunya berlandaskan anjuran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Fazbar bizatid din taribat siyadak." Rawahul Bukhari wa Muslim. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, atau karena keturunannya, atau juga karena hartanya, kekayaannya, jabatannya, atau juga karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar selamat dirimu itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat beliau agar pandai-pandai memilih calon pasangan hidup, karena pasangan hidup itu bisa menyelamatkan dan bisa menenggelamkan. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita itu dengan memilih agamanya, karena dengan memilih agamanya akan menyelamatkan kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Hadis ini walaupun perintahnya kepada kaum laki-laki dalam memilih istri, tetapi pada dasarnya keempat faktor yang menentukan pasangan itu dapat berlaku pula bagi pihak wanita. Masalah pokok bagi para pemuda, remaja yang sudah berkehendak memasuki bahtera rumah tangga perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, taat dalam beragama. Kalau kita sudah melihat calon pasangan hidup itu rajin dalam melaksanakan ketaatan, menjalankan aturan-aturan agama, itulah yang cocok untuk kita nikahi. Kemudian juga kekayaan cukup atau berharta, sebab dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu tidak cukup dengan rasa cinta dan kasih sayang, tapi harus kita memiliki harta yang cukup untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Sebab tanpa harta kita tidak akan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi harus kita memiliki harta, memiliki kekayaan yang mencukupi untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sebab kita perlu makan, minum, berpakaian, punya tempat tinggal,
dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi kita sudah punya keturunan anak itu pun juga akan membutuhkan seperti apa yang kita butuhkan. Lalu keturunan yang baik dan mulia, itu yang ketiga adalah merupakan anjuran dari Rasulullah SAW untuk memilih calon pasangan yang berketurunan baik dan mulia. Jangan kita sembarangan memilih orang walaupun rupanya itu ganteng, gagah, cantik, rupawan, namun perilakunya perilaku orang yang bejat, orang yang suka korupsi, koruptor, dan sebagainya dan sebagainya. Maka hindarilah orang-orang yang perilakunya itu tidak baik, karena akan merugikan bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu keempat, kecantikan atau ketampanan. Jadi kita dianjurkan juga untuk memilih yang cantik, yang tampan, karena juga itu adalah merupakan suatu yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Semakin kita akan merasa tenang kalau kita melihat sesuatu yang indah, walaupun kondisi rumah kita yang tidak begitu baik seperti orang, walaupun kita tidak begitu kaya seperti warga masyarakat, namun begitu kita melihat pasangan hidup kita itu cantik atau tampan, maka kita akan berbahagia dengan melihat ketampanan dan kecantikan tersebut. Itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memilih yang cantik atau yang tampan. Namun dari semuanya itulah yang terpenting dan paling penting di sini adalah fazfar bizatid din taribat yadak, yaitu memilih calon pasangan hidup yang beragama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Taat beragama artinya pilihlah orang yang soleh, yang baik, yang rajin beribadah, berilmu agama yang cukup. Dari orang yang soleh akan terpancar budi yang baik dan akhlak yang mulia, yang semuanya akan mendorong terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesejahteraan dan kebahagiaan bukan terletak pada harta kekayaan yang melimpah ruah, pasangan yang cantik atau tampan menggiurkan, gedung yang mewah, dan bukan pada makanan yang enak atau penuh gizi, tetapi hidup rukun dan damai, bahagia, sejahtera adalah suami istri yang mendapatkan ketenangan baik lahir maupun batin. Kehidupan yang rukun, damai, bahagia, sejahtera itu akan tercipta pada suami istri yang menyadari hak dan kewajibannya serta melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, dan semua itu akan terdapat pada pasangan suami istri yang taat beribadah. Kekayaan yang cukup atau mempunyai harta, siapapun yang hidup di dunia ini memerlukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang siapa yang bermaksud memilih pasangan hidup, faktor kekayaan juga perlu menjadi perhitungan, karena kekayaan melengkapi proses untuk mencapai tujuan rumah tangga. Tetapi kekayaan jangan menjadi faktor pokok dalam menentukan pilihan pasangan. Kekayaan tanpa bimbingan agama akan menimbulkan sikap angkuh, sombong, mempunyai sifat tamak, loba, kikir, serta rakus. Pada pasangannya akan menganggap rendah dan hina. Keturunan yang baik dan mulia adalah merupakan faktor keturunan yang diperhatikan terutama dalam kesehatan badannya,
Usahakan jauhi pasangan dari keturunan yang mempunyai penyakit turunan. Untuk itu sebelum menentukan pilihan terlebih dahulu hendaklah mengetahui nama dan alamatnya, nama kedua orang tua dan pekerjaannya, pendidikan formal non formal calon istri atau suami, anggota keluarga, baik keluarga dari pihak ibunya maupun dari pihak bapaknya, keturunan, faktor termasuk pelengkap terhadap suaminya sampai tujuan rumah tangganya itu tercipta, tetapi bukan menjadi tujuan utama dalam menetapkan pilihan. Dapat timbul sikap angkuh, sombong, dan merendahkan pasangannya karena bukan keturunan yang setingkat dengan dirinya. Kecantikan atau ketampanan adalah merupakan pilihan pada kecantikan atau ketampanan. Itu adalah merupakan fitrah manusia. Islam pun tidak menyalahkan memilih pasangan karena cantik dan tampannya itu. Hadis Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Dipilihnya kecantikan atau ketampanan akan berhasil memperoleh kesenangan dan kegairahan asalkan ketaatan beragama tidak dikalahkan oleh wajah yang mempesona atau badan yang menggairahkan. Sabda Rasulullah SAW memberikan peringatan, Iyyakum wa hadra'ad diman. Qila ya Rasulullah wa ma hadra'ud diman? Qala al-mar'atul husna'u fi mambatis su. Rawahu Daruqutni. Jauhilah olehmu si cantik yang beracun. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah si cantik beracun itu? Jawab Rasulullah SAW, perempuan yang cantik tetapi dalam lingkungan orang-orang yang jahat. Hadis riwayat Daruqutni. Dari keterangan hadis tersebut kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Jangan kita memandang rupa saja, memandang kecantikan, memandang ketampanan. Karena kalau kita hanya memandang ketampanan dan kecantikan, maka nanti kalau sudah umur yang sudah lanjut, kecantikan dan ketampanan itu akan sirna. Namun kalau kita memilih agamanya, orang-orang yang beragama, yang selalu disiplin melaksanakan ajaran agama sampai meninggal dunianya pun tetap memegang teguh ajaran agama, yang menyebabkan kita itu akan selamat dunia wal akhirah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Fadfar bizatid din taribat yadak. Terima kasih. Semoga para pemuda-pemudi yang belum dan akan menjalani kehidupan berumah tangga, maka berhati-hatilah dalam memilih calon pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan, agar kita itu sama-sama selamat di dunia maupun di akhirah kelak. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.